Di sini kami membawakan materi ancaman sosial budaya. Di sini saya sebagai moderator dan di sini ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri dan membawakan materi yang mereka sampaikan. Saya Dina Aprilia sebagai pembawa materi dampak atau pengaruh positif yang disebabkan oleh ancaman di bidang sosial budaya. Saya Gani. Saya Sherin. Kami di sini membawakan materi ancaman bidang sosial budaya dalam negeri. Saya Devi membawakan materi strategis ancaman di bidang sosial budaya. Saya Putri membawakan materi pengertian ancaman di bidang sosial budaya. Saya Ria Bagus Nurmansyah membawa materi ancaman dari luar negeri. Saya Nabil membawakan materi ancaman atau pengaruh negatif dari globalisasi. Kalau aku suka lagu barat, Nggak keberapa sih, tapi lebih baiknya mencintai kayak mendengarkan lagu lokal dari Indonesia, bentuk cinta kepada tanah air Indonesia. ya apa? Ya, karena kita mau apa? Ya karena kan lebih bagus mencintai lagu Indonesia. Kan kita orang Indonesia. Kan selera orang tuh beda-beda. Iya selera orang-orang beda. Tapi kan ini tuh kayak secara tidak langsung bentuk penjajahan luar negeri ke negeri kita dengan cara memasukkan budaya asing ke negeri kita. Jadi menunjuknya nilai-nilai yang ada di bangsa kita gitu secara tidak langsung. Padahal mau gimana saya, bikin uang atau belajar. Iya emang hidup kamu, tapi aku di sini cuma ngingetin kalau misalnya selera orang emang beda. Yang ngejalanin siapa ibu kan? Iya, tapi aku di sini ngertiin kalau misalnya budaya kita tuh secara tidak langsung dikuras oleh budaya asing dengan Tapi musiknya- dari musik luar itu. Tapi musiknya kan enak. Iya enak, tapi kan musik Indonesia juga enak. Enggak, enggak. Banyak bagus. Banyak Yang mana coba? Coba kamu lihat dulu di video. banyak. Misalnya dari artisnya, Dengerin dulu, Swedia, contohnya Asia atau Ziva atau dia. Bahkan kan di kampus saya ini coba Kali ini masih banyak yang ada artis Indonesia Ya, yang soal lebih buktiin, bertanggung buktiin jawab. Oh, buktiin. So. Mana lagunya sini dengerin? Nih, kamu Indonesia. Boleh, udah boleh. Mantap. Ya udah, boleh. Bisa jadi. Udah aja. Bagus? Bukti kalau misalnya lagu Indonesia nggak sejelek itu bakalan bagusnya kayak negara lain. Kesimpulan dari ancaman sosial budaya yaitu kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus bisa mengembangkan dan melestarikan hal-hal karya yang ada di Indonesia supaya kita bisa menghargai karya yang ada di dalam Indonesia dan supaya bentuk rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih. Indonesia berani memerangi budaya asing. Indonesia akan menjelaskan ancaman sosial budaya dari dalam negeri. Ancaman tersebut timbulnya isu dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Isu tersebut timbulnya dari separatisme, terorisme, kekerasan oleh perbuatan manusia. Saya akan melanjutkan materi dari ancaman bidang sosial budaya dalam negeri. Lalu, terorisme sendiri dapat diartikan
sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Tindakan teror, contohnya penyerangan terhadap tokoh agama, dan kebanyakan ialah pengeboman, salah satunya di Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Gerakan Separatis adalah gerakan bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu kelompok. Contohnya, 1. Pemberontakan PKI di Madiun. 2. Gerakan Aceh Merdeka. 3. Republik Maluku Selatan. 4. G30 PKI. Adapun ancaman atau pengaruh negatif lainnya dari globalisasi ialah 1. Lunturnya nilai keagamaan yang memungkinkan terjadinya berbagai tindakan asusila. 2. Gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi tanpa diseleksi terlebih dahulu. Memudarnya semangat gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan kesetia kawanan sosial. Ancaman dari luar negeri, gaya hidup konsumtif yang merupakan perilaku membeli banyak barang yang diinginkan, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Melainkan hanya demi memuaskan hasrat akan kepada orang-orang sekitar. Sifat hedonisme yang memandang materi adalah segalanya dan merupakan ukuran yang menentukan kesuksesan dalam kehidupan. Sifat ini bisa membuat manusia membeli barang di luar kemampuannya. Sifat ini bisa membuat seseorang jatuh miskin. Di dalam beberapa kasus, hal ini bisa menyebabkan utang yang kemudian dilunasi. Sikap individualisme yang semakin mengikis, perilaku gotong royong dan kepedulian antar masyarakat. Di sini akan menjelaskan pengertian ancaman sosial budaya, ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sosial budaya adalah totalitas nilai tata sosial dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman di bidang sosial budaya adalah sesuatu yang mengancam segala hal dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ancaman di bidang sosial ini dapat datang baik dalam maupun luar negara. Di bidang sosial budaya, sikap dan strategis yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. 1. Berpegang teguh terhadap ideologi Pancasila. 2. Melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk Indonesia. 3. Memelihara dan menjaga keselarasan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan perkembangan internasional, pendidikan, kepemimpinan. Di manalah kita mempersiapkan diri untuk melakukan ancaman di bidang sosial budaya. Pengaruh atau dampak positif dari integrasi nasional di bidang sosial budaya ialah 1. Perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya meningkatkan etos kerja yang sangat tinggi, bekerja keras, dan disiplin. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efisien, dan efektivitas. 3. Kualitas menjadi lebih baik. Globalisasi membantu mempercepat untuk memperkenalkan kehidupan sosial budaya dari setiap negara, contohnya Indonesia ke negara lain. Dampaknya ialah meningkatnya kehidupan sosial ekonomi pariwisata dan membantu menyejahterakan masyarakat yang berada di wilayah tujuan turisme. Sekian penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami sudah memberikan semaksimal mungkin penyampaian kami. Bila masih ada kekurangan mohon dikoreksi dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek aja dicintai, apalagi budaya Indonesia.
keluarga tentu wajib. Aing nggak tahu nggak jadi wajib. Sebagai pencipta dari dalam Indonesia dan kita juga harus bisa mengembangkan untuk menciptakan Cewek aja dicintai apalagi budaya Indonesia.